seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Dua bulan jelang masa pendaftaran peserta Pilkada 2024, sejumlah partai politik sudah mulai mendeklarasikan dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang. Siapa yang sangka, siapa yang duga, tapi saya yakin dan percaya. Ini kan tokoh muda yang cukup energetik, ya kan? Latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya, ini yaitu Saudara Ilham Habibie. Di Jakarta, pasangan Anies Muhaimin yang kalah tipis dari pasangan Prabowo Gibran menjadi bekal Anies Baswedan kembali ke Jakarta. Dari sisi elektabilitas, Anies adalah petahana yang masih dianggap kuat. Ya, jadi saya menerima kepercayaan dari PKB. Nah, karena itu saya sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Dari Partai Koalisi Pilpres untuk Anies Muhaimin, baru PKB yang deklarasi untuk Anies Baswedan. Nasdem dan PKS belum jelas. Kita nggak membuka pendaftaran dan interview, memang kita udah dekat dan udah paham betul kemampuan Pak Anies juga udah ketahuan. Ya. Pak, kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu, kalau PKS di Cawagup DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji, mana kira-kira nanti yang paling maslahat kira-kira begitu ya. Sampai saat ini, PKS belum bersikap tentang Anies Baswedan. PKS adalah partai politik yang dibutuhkan di Jakarta karena mesin partai ini dianggap kerja solid, seperti halnya dengan PDIP. Jika Anies yang memiliki elektabilitas cukup tinggi kemudian didukung dua partai ini, maka ini akan menempatkan Anies jadi petahana yang sangat kuat. Masalahnya adalah, apakah dua partai ini bisa bersama di Pilkada Jakarta? Posisi bakal calon wakil gubernur jadi menentukan. Siapa lawan Anies yang sepadan? Nama Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar muncul untuk Pilkada Jakarta. Tapi ia justru didorong oleh Partai Gerindra dan PAN, bukan dari partainya sendiri. Sampai berita ini disiarkan, belum jelas Ridwan Kamil akan ditempatkan di mana, dan Partai Golkar juga belum bersikap untuk Pilkada Jakarta. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari demokrasi dan otonomi daerah menyisakan kerumitan tersendiri. Lebih dari 500 daerah akan memilih pemimpin mereka di November mendatang. Satu sisi, Koalisi Indonesia Maju yang menang di Pilpres ingin agar koalisi ini diteruskan di daerah-daerah. Sisi lain meyakini apa yang terjadi di pusat tidak selalu bisa sama di pemilihan daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi politik ke depan. Pilkada Jakarta dan 3 provinsi lain di Jawa memegang peran penting. Karena pemenang pilkada di daerah ini dianggap sebagai pemegang tiket awal untuk Pilpres 2029 mendatang. Saya sudah bersama pakar otonomi daerah yang pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 sampai 2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof Jo, terima kasih sudah di Rosi. Yes, sama-sama Rosi. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat itu yang paling penting. Iya. Kita akan bicara soal siap-siap pilkada, ya. Rasa pilpres, itu yang gitu banyak ya? elit politik katakan. Tapi sebelum itu di bagian awal ini Prof, saya ingin, karena Prof adalah seorang ahli otonomi daerah, setelah reformasi kita ada desentralisasi kekuasaan. Dan tahun ini untuk pertama kalinya kita akan pilkada lebih dari 500 daerah. Luar biasa. Saya mau Prof proyeksikan dulu, ini akan jadi barang seperti apa di bulan November mendatang? Begini ya, Rosi ya, kan kita desentralisasi. Desentralisasi itu memberi ruang kepada daerah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dari mana mulainya yang baik?
tentu dari pemimpinnya. Ya, kalau kita pilih pemimpin, rakyat terlibat, lalu kemudian nanti pemimpinnya mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat di daerah itu. Nah, dalam rangka itu dipromosikanlah pemilihan kepala daerah yang fair and fair lah, yang bebas. Nah, maka pemilihan kepala daerah kita itu dulu masalahnya tidak bisa dijalankan bersamaan. Tiap 3 hari sekali satu pilkada. Betul, Nah, saya ingat betul. iya. Waktu itu Pak Wakil Presiden Yusuf Kala Betul. masa itu mengatakan di dunia ini hanya Indonesia yang bisa dibilang setiap 3 hari sekali Iya. ada pilkada. Betul. Saya ingat betul Pak Itu tuh. JK pernah bilang itu. Jadi kan katanya efisiensi itu nggak hanya di bidang administrasi aja, tapi juga di politik boleh ada efisiensi. Itu Pak JK. Oke. Nah, oleh karena itu, ayo kita cari format pilkada yang digelar secara bersamaan lah, one day election. Nah, untuk itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk sekaligus kan, mulailah bergelombang. Gelombang pertama 2015, kemudian gelombang kedua 2018, lalu gelombang ketiga 2020. Nah, gelombang yang bisa disatukan serentak nasional tahun 2024 ini. Tahun inilah. 545, kecuali Jogja saja. Ya. Karena Jogja cara pemilihan gubernurnya kan lewat penetapan. Ya. Prof Jo, Ya. jadi ini adalah bagian dari format baru, Betul. model baru supaya kita tidak mengulang seperti dulu selalu ada pilkada, Iya, iya. hampir bisa dibilang setiap 3 hari Dan sekali. itu melelahkan itu. Rakyat lelah, bolak-balik, kemudian keadaan pembiayaannya juga lebih mahal ongkosnya. Karena satu provinsi saja bisa ada pilkada untuk gubernur, bisa Iya, ada untuk bupati, beda-beda. bisa ada untuk wali kota. Nah, Beda-beda. pertanyaan saya kemudian Prof, apa Ya. proyeksi Prof Jo, karena ini adalah kesepakatan bersama, Ya. lebih dari 500 pilkada tahun ini, Ya. ini proyeksi akan, ya, tadi barang kayak apa ini nanti Ya, jadinya? ya. Yang paling kita dambakan ada sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Kalau tahun pilkadanya beda, akhir masa jabatan juga beda, pusat dan daerah itu nggak bisa diatur-atur kesamaan sinkronisasi perencanaan pembangunannya. Jadi kalau ini sama, presiden kan nanti akan dilantik 1 Oktober 2024. 20 Oktober. 20 Oktober 2024. Pilkadanya 27 November 2024. Lalu nanti mereka diperkirakan 2 bulan setelah itu dilantik, Februari 2025. Nah, RPJMN nasional kan Rencana juga pembangunan 2025. jangka panjang dan menengah. Nah, nasional akan juga 2025 startnya. Daerah semuanya provinsi, kabupaten kota, kita akan juga sama di 2025. Jadi manfaat yang paling diharapkan sebetulnya sinkronnya perencanaan pembangunan, tentu saja pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga efektif. Jadi tidak tidak membuat pembangunannya itu tidak berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, kemudian berbeda sehingga tidak efisien. Jadi niat awalnya adalah Itu salah ketika satu. presiden terpilih Ya. sudah Ya. ditetapkan, Ya. lalu kemudian dilantik, Ya. maka kemudian pemerintahan daerah mulai pemilu untuk para pemilih Ya. pemimpin lokal, Ya. supaya rencana pembangunan antara pusat dan daerah satu tarikan nafas gitu Betul, kira-kira ya, di samping Prof, ya. nggak mahal ongkosnya katanya, gitu juga efisiensi dalam soal penyelenggaraan. Hanya banyak aktivis pro demokrasi Ya. melihat, politisi juga banyak Ya. mengatakan ini Prof, bahwa Ya. dalam 1 tahun kita punya 3 model pemilu, Ya, ya. pilpres, pileg, dan pilkada. Ya. Katanya ini juga meskipun kita belum menjalani sepenuhnya dengan pilkada, ini harus ada evaluasi. Betul. Prof Jo, apa pandangan? Ya, ya. Saya kira memang kalau dilihat dari segi kesulitan ya, kalau dia dilakukan pada tahun yang sama, kesiapan penyelenggaranya ini, pemilu KPU kan agak kedodoran di KPU menggelar pada tahun yang sama. Belum selesai tahapan pilpres, kemudian masuk lagi tahapan pilkada serentak nasional. Partai-partai politik juga kesulitan karena dia harus menyiapkan calon-calon 545 kepala daerah sambil juga ngurusin yang terkait dengan pilpresnya dan pilegnya. Itu Mbak Rosi ya. Jadi itu ada kesibukan yang luar biasa dan rakyat juga kan sebentar lagi balik lagi nih November harus pergi memilih ke TPS-TPS kita. Cuman itu aja. menurut Prof Jo masuk
masuk akal nggak? Atau memang perlu dipikirkan ulang format yang baru dibuat, terus tapi harus dievaluasi kita lihat ulang? jalan dulu lah. Ya, mungkin keamanannya juga harus kita perhatikan. Ini apa kan aman aja nih sekaligus serentak di 445 itu. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan, kekacauan dalam satu pemilihan di 10 daerah sekaligus, 20 daerah sekaligus. Siap nggak aparat keamanan kita? Itu juga penting dicatat ya kan. Kita bicara soal pilkada, dan yang sekarang juga menjadi perkataan tren itu adalah dinasti politik. Ya betul, ya. Banyak yang kemudian praktek politik dinasti itu, Prof. Jo, itu dilihat dari para pemimpin daerah melalui pilkada. Kita semangat reformasi, otonomi daerah, desentralisasi, dan ada pilkada, tetapi itu juga melahirkan dinasti politik. Apa yang salah? Kenapa sesuatu yang menjadi dasar reformasi, keinginan untuk membuat pemimpin lokal itu bagian dari siklus atau mendapatkan pemimpin lokal yang sesuai dengan keinginan pemilih di daerah itu, tapi justru melahirkan dinasti politik yang bapaknya habis bapaknya ke anaknya, suaminya ke istrinya. Apa yang salah Kak? Nah ini kan musuhnya pemerintah Orde Baru yang kita ganti dengan pemerintahan reformasi kan. Orde Baru itu kan sangat syarat dengan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, ya, itu loh Mbak Rosi, ada nepotisme kan di Orde Baru dulu. Lalu kita mengharapkan reformasi menghilangkan nepotisme itu. Nah ternyata ketika kita menyelenggarakan demokrasi di mana kesiapan masyarakat, saya melihat lebih kepada kesiapan masyarakat kita. Masyarakat kita kesiapan tingkat pendidikannya, kesiapan tingkat ekonominya. Jadi masyarakat itu dengan 100.000, 200.000 bisa saja kemudian memberikan suaranya berdasarkan NPWP itu, nomor piro, wani piro kan, politik uang. Kedua, elit kita di tingkat lokal, elit kita di tingkat lokal juga menggunakan ini. Iya, jadi siapa yang menjadi kepala daerah, kemudian dia menjadi ketua partai di daerah itu, lalu ketika sudah dia 2 periode, dia ingin kebijakannya itu jangan diubah oleh kepala daerah yang bukan kelompoknya atau saudaranya, kerabatnya, maka itu juga memicu untuk mendorong istri, anak, menantu, ipar, ponakan. Jadi Prof, ini harga yang harus dibayar dari otonomi daerah. Jadi harus ada penguatan pendidikan rakyat, penguatan ekonomi rakyat. Jadi kita mengadopsi model 1 person 1 vote ini kan sangat maju, ya. Sementara masyarakat kan masih di bawah itu paternalistik loh Mbak Rosi. Ya kan, apa kata Bapak? Ya kan, lebih suka begitu. Jadi bapaknya bupati, lalu kemudian ketika dia istrinya maju atau anaknya maju, maka masyarakat yang menjadi patron dari bapaknya itu akan memilih pilihan bapaknya juga. Yang mungkin harus juga diingatkan ulang pada penonton Rosi adalah sebenarnya waktu itu pemerintah, Prof. Jo masih di Kementerian Dalam Negeri, pernah mengatur supaya kronisme di pilkada ini tidak terjadi. Betul, karena kita udah punya data waktu itu. Zaman 2012 ada 60 orang kepala daerah dan wakil yang terafiliasi menerapkan politik dinasti atau politik kerabatan. Bapaknya ke anaknya, suaminya ke istrinya. Kita catat itu sama dengan 11% dari jumlah daerah otonom kita. Nah itu udah warning kan? Waktu bikin undang-undang tentang pilkada, kita sebut dan ingatkan data ini kepada kawan-kawan di Senayan, di DPR RI, Komisi 2, dan mereka kemudian juga melihat hal yang sama dan sepakat sudah. Jadi kesepakatan politik waktu itu clear ya, bahwa waktu itu selama masa periode ayah atau ibu atau siapapun yang masih memiliki kerabatan, maka tidak boleh ada yang terkait dengan kekeluargaan, kekerabatan ikut maju pada waktu itu. Jadi harus jedah dulu 1 periode, itu namanya cutting off. Jadi kalau misalnya saya punya anak atau istri mau maju, saya di periode kedua, saya masih memegang jabatan, belum boleh dia mendaftar di KPU, karena syarat mendaftar di KPU, dia harus jedah dulu sampai 1 periode setelah habis masa jabatan kerabatnya. Nah, maka waktu
5 tahun itulah yang dia kemudian boleh maju lagi tanpa ada kerabatnya di dalam kekuasaan. Yang sedang memegang kekuasaan. Itu dia. Sayangnya undang-undang pilkada yang juga mengatur soal nepotisme ini atau kekerabatan ketika anak atau keluarga ikut pilkada saat keluarganya berkuasa itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul, kita agak kecewa itu dengan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Karena alasannya yang menggugat ini juga kelompok dinastiwan, saya bilang begitu ya kan. Kalau nggak salah itu adalah anak Bupati Goa. Ya Bupati Goa itu adiknya Syahrul Yassin Limpo. Nah anaknya itu akan maju, namanya Ihsan ya Bupati Goanya itu. Saya masih udah meninggal almarhum, punya anak. Lalu anaknya itu anggota DPRD. Nah mau gantikan bapaknya sebagai Bupati Goa. Ya merasa dirugikan ketika ini diatur di... Dan dikabulkan oleh MK karena dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk dipilih dan memilih itu hak asasi. Prof Jo sendiri apa tanggapannya kalau ini dibilang lo politik dinasti itu adalah bagian dari HAM? Itu dia, kita agak menyaksikan ya kalau hak asasi manusia dalam pengertian kontekstual dengan pendekatan masyarakat Indonesia yang cenderung tidak individual, masyarakat kita kan komunal. Jadi menurut saya hak asasi orang satu kampung, satu daerah itu lebih diutamakan untuk mendapatkan suksesi pergantian sirkulasi kepemimpinan daripada hak asasi satu elit yang sebetulnya dia dinasti yang membajak demokrasi lokal. Ya, bukan seperti itu cara memandang HAM. Betul, begitu hemat saya sih. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, Prof Jo. Karena yang ingin saya masuk adalah Pilkada Jakarta rasa Wah, Pilpres. ini yang paling seru nih. Meski direncanakan Jakarta bukan ibu kota negara lagi, tapi Pilkada Jakarta tetap jadi sorotan karena bisa jadi batu loncatan menuju Pilpres 5 tahun ke depan. Siapa lawan sepadan Anies Baswedan? Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Bapak melarang Mas Kaisang untuk maju ke Pilkada DKI. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Saya masih bersama pakar otonomi daerah, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, kita mau masuk soal Pilkada Jakarta. Masih tarik ulur, karena apa? Katanya Jakarta ini, Pilkada Jakarta ini menentukan untuk Pilpres. Tapi sebelum masuk ke situ, Prof, kenapa Jakarta masih penting ya? Padahal kan tidak lagi menjadi ibu kota negara ya. Rencananya kan begitu kan? Begitu. Undang-undang DKI udah dicabut nomor 229 tahun 2007, diganti dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, nomor 2 tahun 2024. Tapi ini belum bisa diberlakukan kalau belum terbit Kepres tentang pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Nah itu kita nggak tahu yang naikkan Kepres apa Pak Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Masih belum jelas. Nah tapi sementara kita pakai DKI dulu lah yang akan berkontestasi. Jadi DKI ini Mbak Rosy ekonominya sangat menarik. Jadi Jakarta ini 17% perekonomian nasional itu bertumpu di Jakarta. Dibanding sama luar Jawa, daerah seperti Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi nggak ada apa-apanya mereka. Lalu kemudian juga yang seksi adalah Jakarta ini adalah kota satu-satunya kota yang masuk dalam kelompok hitungan kota global. Jadi ada kota global 40-50-an di dunia kayak Sydney, lalu ada New York, Tokyo. Indonesia punya 93 kota, hanya Jakarta satu-satunya yang masuk peringkat kota global. Gitu ya. Jadi wali kota Jakarta ini
agak Gubernur keren Jakarta. lah, gubernur Jakarta agak keren lah ya kan, Ya. di mata wali kota di dunia. Dan kalau sukses, wajar. Plus yang ketiga itu. Kalau sukses memang membangun Jakarta, elektabilitasnya tinggi, approval ratingnya tinggi, itu memang betul bisa dianggap tiket awal presiden ya. Ya kan udah kita buktikan tuh. Pak Jokowi 2012 siap-siap dan 2014 kemudian dia memenangi kontestasi. Hanya 2 tahun. hanya 2 tahun 2 tahun sebagai kurang. gubernur DKI Jakarta. Betul. Dianggap sukses dan kemudian langsung naik menjadi presiden. Nah Pak Anies juga kan, walaupun Pak Anies sebetulnya kecelakaan menurut saya maju kemarin itu. Iya, karena sebetulnya dia itu menunggu ada pilkada 2022, pilgub. Tapi kan pilgub tidak ada 2022. Ya, pilgub itu baru ada 2024. Lalu kemudian dia kan nganggur tuh, habis jadi gubernur. Nah, sementara itu ketika menjelang habis masa jabatan, kan ada aktivitas-aktivitas untuk mencoba mentersangkakan Anies kan, dipanggil-panggil ke KPK, perkara e-formula. Perlu backup politik kan Mbak Rosy. Ya. Nah salah satu yang aman mungkin adalah dengan menerima tawaran untuk maju capres. Maka itu apakah sebetulnya ada dalam benaknya Pak Anies untuk berkontestasi, walau alam ya. Tapi kalau misalnya ada pilkada 2022 di Jakarta, saya kira dia akan running pilgub 2022. Gitu. Karena jauh lebih penting memantapkan fondasi politiknya untuk naik di Pilpres. Jadi berarti betul ya, sebagai gubernur DKI Jakarta sangat strategis sebagai tiket awal untuk menjadi Pilpres mendatang. Ini lucu loh Prof. Jo. Bicara soal pilkada terus langsung dikaitkan dengan Pilpres 2029. Ini Pak Prabowo sebagai presiden elek saja belum dilantik, udah ngomongin Pilpres 2029. Apa pandangan Prof. Jo sebagai yang sangat paham tentang politik daerah, pilkada, ilmu pemerintahan? Ada semacam masih tarik ulur soal siapa yang dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, meskipun sampai saat ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan masih yang tertinggi, tetapi ada banyak partai politik yang juga cukup bersemangat untuk mengajukan nama lain karena ada semacam kutukan petahana katanya. Oh gitu ya. Karena di DKI Jakarta sepanjang sejarah pilkada tidak pernah petahana itu memenangkan pilkada untuk kedua kalinya. Pilkada pertama itu Pak Foke menang lawan Pak Adang Darajatun PKS. Periode kedua karena Pak Foke maju, tetapi penantangnya adalah Pak Jokowi, Pak Foke kalah. Lalu kemudian Pak Jokowi jadi presiden, jadi petahana Pak Ahok. Melawan Pak Anies kalah lagi. Pak Anies, Pak Ahoknya kalah. Meskipun pada periode itu memang cukup isu politik yang sangat panas. Tapi ini menguatkan asumsi bahwa DKI Jakarta sepanjang sejarah petahana untuk kedua kalinya tidak pernah menang. Apakah pola ini bisa dianggap sesuatu pola yang kekal? Namanya juga kutukan ya. Kalau saya sih membaca kutukan itu kan juga ada kutukan second period tuh kalau di Amerika itu. Periode kedua itu bakal celaka. Iya kan, presiden-presiden Amerika periode kedua itu umumnya kacau lah ya kan. Nah ini kan kutukan juga nih, kutukan di DKI periode kedua nggak ada yang bisa memenangi bagi petahana yang maju. Tapi namanya juga kutukan, itu kan semacam satu resep yang tidak ada tidak ada elemen-elemen unsur yang kuat lah ya. Jadi lebih kepada jargon kalau menurut saya sih. Harusnya hitungannya kembali tetap kepada elektoralnya bagaimana si petahana itu, kemudian track record kinerjanya bagaimana, lalu rakyat yang bersimpati mendukungnya bagaimana ya, dan partai pendukung dan pengusungnya juga apakah itu kompak, solid dan berbagai macam. Jadi ukurannya harus kita kembalikan ke ukuran rasionalitas. Dan kalau
tadi Prof Jo mengatakan Ya. juga ada dalam politik kutukan periode kedua Presiden Ya. Limdak gitu. Betul. Itu dibongkar atau dibantah, digagalkan oleh Pak Jokowi. Betul, Periode iya. kedua Masih nggak, kuat aja sampai dia. sekarang aja nggak ada. Iya, nggak mati-matinya. Nggak ada lemah-lemahnya, approval iya, iya. rating masih tinggi. Jadi kalau itu bisa ada di Pilpres, kenapa di Iya. Presiden, kenapa itu tidak bisa juga Iya. di tingkat lokal? Iya, iya, betul. Ya, tapi emang agak unik lah. Ya, rata-rata sih yang kasus Pak Jokowi ini kan agak unik nih. Nggak, teori Lemdak kan nggak berlaku bagi beliau ya sampai saat ini so far. Nah, tapi kalau dalam konteks pilkada kembali, saya lebih mempercayai kepada faktor-faktor rasionalitas tadi. Apakah tingkat elektoralnya bagus, kemudian dukungan partainya bagus, luas, banyak yang mengusungnya. Kemudian dia punya, kalau petahana punya track record yang baik, ya artinya dia kinerjanya oke, rakyat terkenang akan karyanya gitu loh Mbak Rosi. Kayak Ali Sadikin karyanya, katakan gitu di zaman Ali Sadikin nih. Nah ini zaman Anies nih ada nggak apa aja yang dikerjain oleh Anies karyanya. Sebab terbukti nih kalau dalam Pilpres kemarin kita pakai angka Jakarta, saya coba lihat itu data. Jadi Pilpres kemarin antara Prabowo dan Anies di Pilpres Jakarta itu menang tipis 40.000 saja selisihnya. Prabowo 2,6 juta bla bla bla, Anies juga 2,6 juta bla bla bla, 40.000 saja. Oke. Nah itu Modal adalah yang sangat- modal yang sehingga sangat makanya kuat. sampai sekarang kan masih menjulang 35% sampai 40% ya. Oke, Prof, tapi kalau misalnya kepres itu ditandatangani entah oleh Iya, iya. presiden siapapun nanti, apakah masih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kemudian Jakarta tidak lagi ibu kota, apakah Gubernur Jakarta masih sestrategis sekarang? Oh iya, saya yakin masih. Apa meskipun IKN Nggak apa-apa, IKN kan cuma pusat pemerintahan Mbak Rosi. Ini pusat perekonomian, duit di sini. Jadi siapapun yang nanti akan jadi Gubernur DKI Jakarta, Ya. itu menjadi dia punya panggung nasional dan Ya. punya tiket untuk Ya, naik plus kelas satu lagi nih Pilpres. saya kasih tahu bahwa di Undang-Undang DKJ yang baru nomor 2 2024, Jakarta itu dapat 15 kewenangan kekhususan plus kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah. Jadi ini Jakarta sangat challenging nih. Dia nggak sama DKI karena diberi power pusat yang banyak untuk bisa running dia punya pemerintahan provinsi. Diberi juga sumber-sumber keuangan yang berbeda plus kepada Gubernur Jakarta. Kepegawaian you boleh atur yang cocok sama you kayak apa. Struktur organisasi boleh you atur. Nggak ada di daerah lain. Tidak ada yang Gubernur Jawa sekalipun nggak ada ya, Nggak ada. Jateng, Jatim nggak ya? Nggak Tidak ada. heran memang Pilkada Jakarta ini siapa yang harus menang jadi perebutan. Benar sekali. Jika Jakarta berpotensi mempengaruhi peta Pilpres 2029, bagaimana dengan Jabar, Jateng, dan Jatim? Seberapa besar kekompakan koalisi partai politik di Pilpres bisa dijaga di Pilkada nanti? Ya, memang ini perkembangan turbo gitu kalau ya. Tapi ya memang begitu, saya juga banyak ya kalau saya lihat hal-hal lain yang terjadi dalam hidup saya dan orang lain juga memang kadang begitu. Kita tidak tahu menau tiba-tiba wow. Partai sudah menugaskan saya untuk berikhtiar menuju pemilihan gubernur dengan penuh kebanggaan. Saya menyerahkan berkas formulir pendaftaran untuk menuju pemilihan gubernur di bulan November nanti. Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembicaraan. Agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. Saya masih bersama pakar otonomi daerah yang menjadi guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 sampai 2014, Profesor Jo Hermansah Johan. Prof Jo, Jakarta sangat strategis, tapi kantong suara itu juga ada di Jabar, Jatim, dan juga Jawa Tengah. Saya mau masuk dari Litbang Kompas, Prof. Ini Litbang tanggal 20-22 Mei 2024. 61,5% responden berharap koalisi partai di pilkada sesuai dengan di pemilu. Nasional ya? Nasional maksudnya.
51,8% responden berpendapat koalisi pusat memiliki pengaruh atau mempengaruhi situasi politik daerah. 58,3% responden berpendapat koalisi di pusat bisa dimunculkan di daerah. Nah, kalau dari sini kita lihat memang sebagian besar mereka menginginkan apa dari responden yang disurvei, apa yang terjadi di pusat atau susunan koalisi di pusat itu bisa diterjemahkan, bisa terjadi juga di daerah. Belajar dari semua pilkada yang terjadi, Prof. Jo, apa catatan Prof? Nah, saya catat ya, pilkada Indonesia ini dalam hitungan saya sejak 1 Juni 2005 kita punya pilkada langsung sampai yang Desember 2020 ada sekitar 1.800-an kita menggelar pilkada di Indonesia. Gubernur, bupati, dan wali kota. Nah itu kalau dalam konteks koalisi, sulit itu koalisi yang ada di tingkat lokal harus disama-samakan dengan koalisi di tingkat nasional. Kenapa? Karena di tingkat lokal itu ada gium yang bilang all local government is unique. Jadi tiap pemerintahan daerah tidak sama. Jawa Timur secara dengan historis Jawa Barat, itu jarang bisa Jawa terjadi Tengah, ya. Berbeda. Konstelasi politik, keadaan komposisi kekuatan kepartaian, lalu kultur masyarakat, ya, dinamika yang tumbuh dan berkembang. Ada yang memang selalu akur, ada yang tidak akur. Misalnya kan nggak bisa dibuat satu pattern di tingkat nasional, kemudian harus juga dicetak birukan turun ke bawah. Di situ tantangannya. Prof, kalau misalnya pilkada serentak 1 tahun dengan 3 model pemilu, pilpres, pileg, dan kemudian pilkada. Tadi Prof sudah menjelaskan bahwa niatnya itu supaya antara presiden dan kepala daerah memiliki rencana pembangunan menengah dan jangka panjang yang inline. Ya, betul. Jadi kalau model pemilu serentak ini dibikin untuk supaya pembangunannya sama, atas sampai pusat sampai daerah, maka koalisi yang terjadi di pilpres itu memang sebaiknya juga terjadi di pilkada dong, supaya pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat itu bisa dijalankan atau dikawal di pemerintahan daerah, gitu dong. Itu betul, idealnya kan seperti itu. Jadi pusat punya kebijakan pembangunan, misalnya program strategis nasional. Lalu itu didukung oleh daerah. Kepala daerah ikut mensukseskan dengan berbagai macam kewenangan dan kemampuan yang dimiliki. Tapi jangan lupa Mbak Ros, ini kan pilkada. Pilkada itu kepala daerah juga punya visi misi sendiri dan dia juga boleh punya program-program prioritas yang locally sifatnya untuk merespon keadaan-keadaan masyarakatnya. Oke lah, untuk sesuatu yang bersifat sangat lokal, itu yang punya perencanaan sendiri. Mereka jalan. Tetapi untuk proyek strategis nasional yang bisa juga dikawal di daerah, maka keinginan misalnya koalisi Indonesia Maju untuk tetap merawat kekompakan sampai pilkada Jakarta make sense. Ya itu dia. Tapi bagaimana membuat terjadinya sinkronisasi itu kalau kita mendesainnya dari segi koalisi ya. Di situ agak ada persoalan-persoalan karena pakemnya ternyata yang kita pelajari itu banyak yang tidak sama. Ya umumnya kalau ada atau sama itu minor Mbak Rosi, minor sekali. Apa biasa penyebabnya? Mengapa koalisi yang di pilpres itu jarang bisa terjadi di pilkada? Ya, tadi itu misalnya partai politik yang memenangi kursi di daerah itu kan nggak sama dengan di tingkat nasional dengan di tingkat lokal. Bahkan sekarang ada partai-partai politik nggak dapat kursi di tingkat nasional, di tingkat daerah dapat dia. Kayak PSI lah. PSI kan nggak dapat. P3 nggak dapat di DPR RI. Ya kan? Di nasional dia bisa bergabung dengan koalisi kan. Tetapi di daerah dia muncul misalnya di situ. Nah, lalu kemudian juga yang mapan pun, partai-partai yang established yang mapan pun kecenderungan mereka berkoalisi itu sudah ada keunikan-keunikan masing-masing. Kami PKB lebih prefer dengan partai A, bukan dengan partai B gitu loh ya kan. Nah ada kebiasaan tradisi ya kan yang mereka nyaman. Nah itu kan bagaimana merombaknya kalau pusat mau memaksa atau kekuasaan teman-teman yang ada di nasional ini mau menurunkan sama
Nah, kalau untuk seluruhnya saya kurang yakin bisa 545. Tapi kalau targetnya cuma 10, 20, jangan-jangan itu masih bisa didapat ya. Oke, jadi keinginan supaya Kim ini tetap kompak paling tidak tempat-tempat strategis untuk kantong-kantong suara nanti. Ya itu harus ada effort yang kuat juga dan pengawalan. Prof, ada pertanyaan yang juga ingin saya tanya ke Prof Jo. Dulu kita di pilkada itu kita seru karena ada nama-nama tokoh lokal yang kita anggap kita punya faith, kita punya harapan pada mereka. Betul. Dulu Surabaya berubah karena di tangan Ibu Risma sebagai wali kota. Ada nama Azwar Anas yang mengubah Banyuwangi. Betul. Ada nama Bupati Bantaeng yang sukses. Nurdin Abdullah. Dr. Nurdin Abdullah kemudian jadi gubernur, sayang kena kasus korupsi. Banyak kita punya fit, tentu saja ada Pak Jokowi ya. Nah, kenapa sekarang rasanya nama-nama pemimpin daerah itu malah lebih shortlisted, lebih sedikit ya, padahal kita punya ratusan pilkada. Kenapa itu tidak membuat kita punya banyak harapan pada munculnya tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi tokoh-tokoh nasional? Nah gini Mbak Rosi, jadi kalau orang-orang bagus itu kan rata-rata tidak mudah untuk bisa dipinang oleh partai politik. Nah jadi partai lebih suka cari orang-orang yang menjadi grupnya, kelompoknya. Terutama sekarang kan zaman pilkada yang mahal sekali ongkosnya ini. Jadi yang punya logistik itulah yang lebih didahulukan ketimbang orang yang punya kapasitas. Jadi kalau yang punya kapasitas itu kan kebanyakan orang-orang independen, ya orang di luar partai. Nah, Ridwan Kamil lah, RK kan itu orang kampus ya, orang kampus dulu. Risma birokrasi, ya bukan orang politisi. Nah itu salah satu juga kesulitan. Di samping itu jumlahnya nggak banyak juga kalau kita pelajari. Oh dulu justru sebenarnya juga nggak banyak. Nggak banyak. Jadi karena dulu udah sedikit, sekarang makin sedikit dah. Wajar aja. Karena dulu nggak sampai 10 jari juga kita hitung orang-orang yang hebat itu. Setiap tahun kan diberi penghargaan tuh ada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kayak Pak Jokowi pernah dapat penghargaan dari Kemendagri ya. Nurdin Abdullah juga pernah dapat. Itu contoh-contoh. Dan kemudian ada Bupati Jembrana dulu juga terkenal itu. Nah ya kan. Ya banyak lagi yang lain, tapi itu kita hitung nggak sampai habis 10 dan tambah jari kaki udah selesai. Padahal daerah otonom kita kan 500-an jumlahnya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan selanjutnya, Prof Jo. Begitu banyak kita melakukan atau menyelenggarakan pilkada lebih dari 500 dan itu melahirkan pemimpin-pemimpin lokal, tetapi kenapa nama-nama itu tidak pernah menjadi harapan bagi bangsa Indonesia? Saya masih bersama pakar otonomi daerah yang pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 dan penulis buku berjudul Menelisik Sisi Pelik Desentralisasi dan Praktek Pilkada, Profesor Jo Hermansyah Johan. Tadi sebelum jeda Prof, kita punya begitu banyak pilkada, pemimpin-pemimpin daerah, tapi kok kita kemudian begitu siklus kepemimpinan nasional harusnya mereka bisa menjadi pilihan, tapi kok kita seperti nggak banyak nih siklus kepemimpinan nasional. Tadi Prof sudah menjawab. Berarti yang harus kita ingatkan pada partai politik, kalau pilkada serentak 2024 ini adalah cikal bakal untuk pilpres 2029, catatan paling kritis apa dari seorang Prof Jo? Saya gini, kepemimpinan nasional dalam model demokrasi itu jangan dilupakan diambil dari kepemimpinan lokal. Karena kepemimpinan lokal ini adalah pilarnya dari kepemimpinan nasional. Nah, oleh karena itu maka kepemimpinan lokal. Dan kita udah punya contoh ya, Pak Jokowi. Itu dia. Jadi Pak Jokowi ini kepemimpinan lokal dari wali kota, maju ke gubernur, naik ke presiden. Itu contoh bahwa kepemimpinan lokal sudah kita adopsi untuk menjadi kaderisasi kepemimpinan nasional. Keren kan itu. Nah, tapi kesulitannya bagaimana orang-orang yang berkelas ya, yang bagus bisa dipinang oleh partai politik. Jadi partai politik jangan hanya ambil dari kalangan partai saja atau kalangan orang yang punya uang saja, tapi juga tokoh-tokoh
yang bisa kita perkirakan bakal menjadi punya leadership yang oke. Ya, mungkin itu bisa naik ke depannya menjadi pemimpin di tengah nasional. Nah, ada contoh yang agak menarik sekarang di Partai Nasdem yang mencoba memberi tiket ya untuk Ilham Habibie. Ya, kemarin lalu saya wawancara. Ya, saya nonton itu. Jadi Ilham Habibie ditampilkan untuk calon gubernur Nasdem tuh berani berspekulasi kan. Nah, mungkin juga partai-partai yang lain dong, kenapa tidak? Ya. Jakarta. Nah, PDIP kan punya banyak orang, banyak kader-kader. Siapa? Kemudian partai seperti Gerindra kayak Golkar kayak gitu ya, harus cari orang yang juga punya kelas lah. Ya. Ya. Nah, jadi supaya jangan berulang, kita lihat itu aja yang main di sirkulasi pencalonan. Supaya setelah 5 tahun dari pilkada ini kita melihat pemimpin-pemimpin lokal yang betul-betul memperbaiki daerahnya, memberikan perubahan baik untuk daerahnya, dan kita jadi punya harapan. Dimulai dari daerah untuk bangsa Indonesia. Kemarin juga nama Bu Susi Pujastuti disebut. Semua saya dengar itu untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat. Memang di sini kita ingin ingatkan, semoga nanti di pilkada muncullah wajah-wajah baru yang bisa memberikan perubahan dan pembangunan bagi daerah. Nah, Prof, kalau banyak orang mengatakan bahwa wah pengaruh Pak Jokowi di pilkada nanti itu masih sangat kuat. Tadi Prof bilang koalisi Indonesia Maju, ya kalau nggak mungkin semuanya, tapi paling nggak bisa beberapa daerah yang mempengaruhi kantong suara di Pilpres 2029 nanti. Pandangan Prof Johan? Ya. Saya kira kan karena Presiden Jokowi ini agak unik ya, dia nggak lemdak-lemdak gitu ya kan, jadi nggak jadi lemah, dan dia kenapa? Karena dia kan kingmaker untuk presiden terpilih kan. Nah, jadi oleh karena itu maka masa depan Pilpres kita kan 2029 itu juga tergantung dari Pilkada 2024. Maka Pak Jokowi sebelum lengser ya dari jabatan juga berkepentingan sepertinya untuk bisa mengatur lah ya, atau menyarankan, mendorong agar yang menjadi kepala daerah itu adalah orang-orang yang memang menurut beliau bisa siap untuk 2029. Itu pandangan saya. Jadi saya melihat tanda-tandanya seperti itu. Ada gejala misalnya ada rapat mengumpulkan ketua partai Kim kan, belum lama ini. Satu-satunya perekat atau yang bisa membangun soliditas di Kim ya hanya Pak Jokowi. Nah, itu dia. Jadi itu yang dicoba dilakukan, termasuk juga bahkan ada aktivitas Pak Jokowi yang langsung ke lapangan kan. Misalnya untuk kasus gubernur Jawa Tengah calon nih, ya Pak Kapoldanya itu siapa namanya itu Lutfi. Nah itu kan Pak Jokowi nampak terbuka sekali untuk menyokong itu untuk Jawa Tengah. Nah, padahal Jawa Tengah itu kan kandangnya banteng, ya kan? Nah, ini contoh bahwa beliau terus tetap menyiapkan orang-orang yang akan menjadi kepala daerah itu supaya apa? Supaya bisa memberi kantong-kantong suara nih, terutama nanti in case 2029 apakah Pak Prabowo maju lagi atau Gibran berhadapan dengan Pak Prabowo bisa juga kan? Ya. Atau dia berpasangan. Itu terjadi pada Pak SB dan Pak JK. Itu dia. Pak SB presiden, wakil presidennya Pak JK di Pilpres 2009, Pak JK menjadi capres juga berhadapan dengan Pak SB. Kalau disiapkan dari sekarang 2024 itu kantong-kantong suara tadi oleh Presiden Jokowi itu adalah mungkin legasinya untuk penerusnya. Jadi sepakat ya Prof Jo bahwa pilkada serentak nanti November ini adalah pilkada rasa pilpres. Iya, sepakat sekali. Betul Mbak Rosi. Terima kasih Prof Jo sudah berbincang di Rosi. Terima kasih untuk diskusinya yang selalu menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi, kita jumpa Kamis depan. Selamat malam, sampai jumpa.